sekarang Bapak Ibu kita harus live di YouTube. Nah, jadi kalau sudah dua pertemuan ini deh, jadi semua kegiatan Prolanis terkait ke BPJS harus dilaporkan melalui YouTube. Iya. Baik, yang pertama kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah Bapak Ibu semua masih diberi, kita semua masih diberi nikmat sehat dan juga kesempatan untuk bisa menghadiri senam Prolanis dan juga edukasi Prolanis, serta nanti ada laporan tahunan terkait iuran dan tabungan yang Bapak Ibu sudah lakukan selama tahun 2024. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua yang sudah aktif sekali hadir sebagai salah satu upaya preventif dan promotif. Walaupun Bapak Ibu mungkin yang penyandang hipertensi ataupun diabetes tetap semangat. Semangat yang pertama adalah rutin kontrol, itu sudah bagus sekali. Jadi rutin memeriksakan, kemudian kalau yang memang hipertensi dan diabetes memerlukan obat, juga untuk obat secara rutin, itu sudah bagus. Kemudian yang berikutnya terkait ke laporan tahunan dulu laporan tahunan nanti akan disampaikan oleh Mbak Nino. Jadi mungkin ada Bapak Ibu yang baru juga kita sampaikan terkait kegiatan Prolanis. Jadi Prolanis ini pada dasarnya adalah suatu kegiatan dari BPJS untuk pengendalian dan edukasi bagi penyandang hipertensi dan diabetes. Tapi dengan berjalannya waktu, ingkang sing doliwat itu untuk Bu kita kok akhir senam. Nah, terus kan tertarik ikut senam sehat. Ya, tidak apa-apa, justru itu malah bagus. Jadi kalau Bapak Ibu, Bu lah saya nggak hipertensi, boleh ikut senam, boleh. Monggo. Boleh ikut sarapan nasi berkah, boleh. Jadi Bapak Ibu yang pengen usaha sehat, monggo kita sarang-sarang. Justru kalau nanti ada tetangga, saudara bisa diajak dari senam ini. Nah nanti kalau ingkang sampun tersolid, nah itu nanti bisa dari iuran Prolanis. Yang pertama itu iuran kas setiap bulan itu 5.000. Kas itu karena sifatnya nanti untuk kepentingan bersama, maka nanti untuk keperluan kegiatan Prolanis maupun menunjang nanti kalau Bapak Ibu piknik ada kekurangan kita membeli pakai uang kas. Jadi kalau kas itu sifatipun tanggung bersama. Kalau tabungan itu nabung setiap bulan 10.000. Karena sifatnya nabung, berarti nanti juga akan kembali ke panjenengan lagi. Contoh nabung pakai pamanipun badhe ngadakan piknik, nah nanti biaya pikniknya berapa? Kalau sudah ada tabungannya itu digunakan, sehingga kan tidak berat, sudah nabung dulu. Jadi monggo nanti kalau ada tetangga yang ngersake derek bisa diinformasikan. Nah kemudian berikutnya untuk kegiatan tahun 2024. Alhamdulillah kita sudah banyak kegiatan, mulai senam, edukasi, dan kemarin juga sudah mengirim beberapa wakil dan alhamdulillah dari kegiatan-kegiatan tersebut banyak memberikan manfaat salah satunya pengalaman untuk Bu Aini yang sudah mewakili di lomba diabetes Bu kemudian juga mengikuti di Balai Tangga. Itu pengalaman dan juga edukasi yang bisa didapatkan oleh peserta. Nanti tahun 2025 nanti giliran lagi yang lain. Biasanya kita tawarkan, kalau besok kita direkkan. Kemudian selanjutnya untuk tahun 2024 alhamdulillah kita sudah pengadaan kaos sudah baru
jilbabnya belum menyesuaikan Bu. Nanti saya tak mencari yang warnanya seperti itu ya, biar bisa seragam. Karena kalau saya biasanya yang segi empat, kalau bapak ibu-ibu kan yang plung-plung gitu ya. Saya tuh kalau plung-plung malah dikomen anak-anak, mama kok pakai jilbabnya kayak gitu. Jadi kayak terbiasa pakai yang kolok gitu ya. Dan alhamdulillah untuk kaos sudah jadi. Nanti kalau ada yang mau ngersake lagi, kita buka pendaftaran. Kemarin saya tanya di konveksinya harus nunggu 10 oke, 10 orang baru nanti dia bisa produksi yang seperti ini. Oke, baik Mbak Ningrum, untuk laporan sudah siap? Oh iya. Ya. Terus untuk laporan yang akan dibacakan Mbak Ningrum nanti akan jadi kayak Bu Mata terus. Jadi juga tentu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harap sabar sebentar karena syarat dari BPJS itu edukasinya harus 30 menit. Jadi betul orang. Dan nanti Bapak Ibu untuk laporan secara detail akan kita share di grup sehingga nanti Bapak Ibu bisa hadir hasilnya berapa. Mbak Nelo sudah siap? Iya Bu. Biaya pengeluaran transportasi seminar di bulan Agustus itu Rp109.000. Subsidi gathering untuk peserta lamar itu sejumlah Rp1.890.000. Biaya pengeluaran administrasi prolanis itu sebesar Rp39.500. Biaya transportasi untuk seminar dan lomba di bulan November itu Rp259.000. Jadi total pengeluarannya tahun 2024 itu Rp2.381.000. Jadi untuk sisa uang kas tahun 2024 yang saldo kas 2023 ditambah saldo kas 2024, jadi untuk sisa uang kas tahun 2024 Rp3.484.500. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya di tahun 2025 ini kita rencana akan mengadakan piknik. Sebenarnya direncanakannya itu di bulan Februari, jadi sebelum puasa. Tapi saya sedikit berpendapat, dan ini kan cuacanya seperti ini Bu, dan di daerah-daerah lain itu kan kalau kita melihat berita itu banyak bencana alam. Kalau nanti kita rencanakan habis lebaran.
Dan untuk kegiatan-kegiatan yang lain tetap berjalan seperti biasa. Nanti Bapak Ibu kalau mungkin saran masukan terkait kegiatan rohanis bisa disampaikan langsung ke saya atau lewat Mbak Nendro, Mbak Nimut, juga maupun Bu Surati. Dan monggo nanti Bu kurang ini harus ini monggo saja untuk kebaikan kita semua. Oke? Ya. Baik, masih sudah berapa menit Pak Ibu? 10 menit. 10 menit. Baru 10 menit. 11 menit. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya Tuhan teman-teman. Amin G. Ya, oke. Tes. Baik Bapak Ibu, terkait ke materi edukasi ini saya sampaikan materi edukasi baik itu nanti untuk peserta diabetes maupun hipertensi ataupun untuk putra cucu di rumah, karena nanti biasanya info di sini disampaikan ke putra wayang. Nah ini kita akan mengetahui bersama, belajar bersama tentang asupan garam, gula, garam dan lemak, atau biasa disebut dengan GGL, dan gula, garam, lemak. Nah nanti kita akan bahas tentang bagaimana konsumsi gula kita sehari-hari, bagaimana konsumsi garam, dan juga bagaimana konsumsi lemak. Nah, yang pertama yaitu gula. Nah, gula ini kalau Bapak Ibu, kalau saya bicara gula, biasanya makanan atau minuman apa sih yang paling nyantol? Es teh itu ya. Nah, minuman ada es teh, sirup, terus nopo es dawet, es teh. Nah, biasanya kan kita hanya fokus di minuman-minuman, Nah, tapi sebenarnya gula itu tidak hanya pada minuman saja, tapi juga pada sumber karbohidrat. Nah, karbohidrat itu kan tidak hanya gula, tapi bisa saja nopo Bapak Ibu, nasi, ketela, ubi, jagung, apa melih, kentang, ya itu. Jadi intinya sumber karbohidrat. Tapi biasanya kalau kita sebut gula, memang nyantolnya itu gula pasir, Tapi sebenarnya tidak hanya di gula saja. Nah, jadi ini contohnya ada sirup, madu, selai, es krim, cake, nasi, roti, bihun, mie. Nah, mie Bapak Ibu, mie itu kayaknya enak sekali itu ya, apalagi kalau mendung-mendung gini kan. Nah, itu Nah, jadi nanti gula. Nah, bagaimana konsumsi gula yang sehat? Ini sesuai petunjuk dari Kemenkes, yaitu G-nya itu 4. Artinya apa? Maksimal 4 sendok makan tetes. Sendok makan tetes. Berapa Bu? 4 sendok, Nah gitu, jadi boleh Bu munjuk. Mungkin kalau Bapak Ibu masih munjuk teh manis bisa, tapi diukur. Kalau umpamanya pagi sudah munjuk teh panas manis, ya itu mamanya ngadep gula 2 sendok, berarti kan kuotanya tinggal berapa Bu? Berarti nanti seharian harus sudah mengurangi, mengurangi sekiranya yang mengandung karbohidrat tadi. Kalau nanti siang, wah enaknya seger-seger es teler pinter Bu. Atau es teh lagi, kuotanya pun habis. Nah, berarti ya, jadi intinya kita mengatur
palur, jadi dikira-kira. Nah sekarang itu yang banyak kalau Bapak Ibu persani dari palur sampai ke alun-alun isinya nopo Bapak Ibu? Jadi jalan 50 meter itu sudah es teh, 50 meter lagi es teh lagi. Jadi godaannya sekarang banyak. Apalagi untuk kalau mungkin Bapak Ibu sudah bisa mengontrol, tapi bagaimana dengan wayang-wayang panjenengan? Nah itu juga harus dikendalikan. Karena apa? Gula darah yang berlebihan pada anak-anak, nah itu nanti akan terbawa sampai dewasa. Jadi kalau ekspor sepuh kan insya Allah sampun istilahnya nirek-nirek, kurang-kurangi. Tapi kalau anak-anak itu kalau tidak kita edukasi, kita ajari ya mereka tiap hari mungkin akan minum es teh. Nah itu yang nanti pada saat usia remaja di gula darahnya mulai tinggi dibawa sampai dewasa. Nah justru pencegahan itu sejak anak-anak. Kemudian berikutnya garam. Garam ini adalah sumber natrium. Kalau garam terdapat dalam nopo? Ya bumbu masak, garam, kecap, saus, vaksin, kemudian keju, mie, mentega, ikan asin. Nah, biasanya pun sepuh niku Bu Dokter kalau niku betina namung ngagem bener. Kalian bandeng mergo yang ngate kan dahare saged kathah, boleh tapi jumlahnya sedikit saja dan diusahakan tidak setiap hari. Jadi makanannya bervariasi, Terus kalau garam berapa? Maksimal 1 sendok teh. Padahal ibu-ibu kalau masak garamnya berapa? Ya. Nah, ternyata kalau kita menerapkan pola hidup sehat, garamnya 1 sendok teh. Nah, jadi kalau masak bumbunya garam itu jangan langsung banyak, jadi nanti agak lamat-lamat saja dan garam itu diberikannya di terakhir. Jadi kalau sudah matang masak baru dikasih garam sehingga nanti penggunaannya akan berkurang. Nah kemudian kalau ada anggota keluarga lain yang senang asin baru nambahi garam sendiri-sendiri. Atau kalau memang ibu-ibu bapak tinggal dengan putra wayah, mungkin yang cucu-cucunya dari usia kecil dibiasakan sayurnya tidak asin sehingga setelannya rasa. Nah itu dia kalau nggak asin itu ya tidak masalah gitu Nah karena lidah ini kan tergantung kebiasaan kita. Kalau kita biasa asin, nah itu biasanya dikasih yang nggak asin kok merenang asin. Nah, jadi memang tadi kebiasaan dari usia kecil. Berikutnya adalah lemak. Lemak ini terdapat dalam daging. Nah, baik kita baca dulu ya Bu ya. Terdapat dalam mentega, minyak, kelapa, susu, krim, daging ternak, otak, keju, santan, makanan olahan, sosis, nugget, kornet, cake dan lain-lain ya. Nah, ini Bapak Ibu perlu saya jelaskan perbedaan lemak dengan sumber protein ya. Kalau di sini kan disebutkan daging ternak. Nah, kita lihat dulu dagingnya yang seperti apa. Kalau yang daging sehat, kalau daging sapi itu yang daging merah, jadi yang tidak ada lemaknya. Itu Bapak Ibu itu bukan sumber lemak, tapi sumber protein. Justru Bapak Ibu kedadahan karena di usia sepuh itu memerlukan asupan protein. Kemudian namanya ayam itu dada ayam, jadi dagingnya. Jadi daging ayam yang tanpa kulit itu sehat karena sumber protein. Nah yang daging-daging yang tidak sehat itu yang seperti apa? Contoh tadi kulit ayam, tetelan, jeroan,
itu nggih. Nah, jadi harus dibedakan sumber lemak atau sumber protein nggih. Nah, jadi kalau untuk lemak itu lebih ke minyak yang untuk menggoreng, kemudian mentega sama santan. Kalau susu sebenarnya dia berimbang, bisa sumber protein juga sumber lemak. Nah, jadi nanti langkah apa yang kita lakukan? Karena kalau di sini disebutkan maksimal 5 sendok makan. Berarti kalau numis sekedip mawon minyaknya. Terus makanannya yang digoreng ini tidak terlalu banyak. Karena memang makanan Indonesia kan digoreng, Ibu. Kalau nggak digoreng nggak ada yang makan, Bu. Ya. Jadi bisa digoreng, tapi bisa divariasi. Tidak selalu digoreng, mungkin dikukus, dibacem, seperti itu. Kemudian juga mengurangi makanan yang olahan. Ya, kalau Bapak Ibu kan sudah nggak dasar sosis, Bu. Oke, kalau derek kayak putune jalan-jalan, baru ikut makan sosis. Karena mak-emaknya utinya itu biasanya menghabiskan mak-emaknya cucunya, nah niku. Jadi iya. Terus juga Bu, mak-emak kok kurang sithik daripada nangeti nggih Bu. Terus biasanya pripun? Nah, akibatnya tadi gula darahnya sok kadang naik, Jadi boleh menggunakan minyak, tapi maksimal 5 sendok makan. Nah, jadi nanti diharapkan dengan melakukan pengaturan pola makan seperti ini, G-nya tadi berapa, Bu? Gula 4, garamnya 1 nopo, lemaknya 5 sendok makan. Jadi G4, G1 garam, L-nya 5. Sehingga diharapkan kita bisa mengurangi faktor resiko penyakit tidak menular. Itu Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Ibu informasi ini bisa diteruskan ke putra-putra yang mungkin membantu memasak di rumah. Kalau yang uti-uti sudah sepuh, biasanya kan yang masaknya putrone. Nah, nanti bisa diinformasikan ke putro supaya dari kecil tadi, Bu. Jadi memang seperti ini tuh memang sebaiknya dari usia dini. Demikian Ibu-ibu yang Bapak-bapak yang kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau sekalian saran masukan, monggo, Bu. Oh iya, baik. Sebentar, kayaknya ada gambarnya di mana ya, Bu? Saya kemarin lihat. Nah, ini. Nah, jadi ini Ibu, ini tadi pertanyaannya dari Ibu terkait ke gula. Nah, kalau kita mengulangi gula pasir, apakah kita boleh mengkonsumsi gula Jawa, gula aren, dan gula merah? Ya, jawabannya saya terangkan dulu. Jadi makanan itu ada indeks glikemik. Jadi indeks dia menghasilkan glukosa. Paling tinggi itu adalah gula pasir, hampir 100. Sedangkan kalau gula yang seperti ini memang lebih rendah, tapi di sekitar 70 sampai 80. Jadi kalau pengen mengkonsumsi ini boleh saja, tapi tentunya tetap dikurangi. Karena pada prinsipnya sama-sama sumber karbohidrat. Cuma glycemic index-nya itu sedikit lebih rendah. Jadi kalau yang ini 100, kalau yang ini 70
70 sampai 80. Oke. Kalau ada yang senang manis banget, Bapak Ibu bisa dikombinasikan dengan gula sukralosa. Jadi yang kayak saya sebutkan merek tapi saya tidak promosi ya, supaya Bapak Ibu jelas. Itu seperti gula tropicana, gula diabetasol, ya, itu yang di pasaran kan banyak. Jadi bisa dikombinasikan dengan itu supaya penggunaan gula ini bisa berkurang. Ngerti ya? Ngerti Bu? Super. Ya. Oke. Ya, baik. Baik, pertanyaannya dari Bu Harjanto, itu yang pertanyaan pertama tadi terkait ke gula ya. Jadi yang pertama tadi apa Bu? Maaf. Gula batu. Gula batu itu pada prinsipnya sama Bu, sumber karbohidrat. Cuma tadi lebih rendah sedikit, bukan berarti lebih sehat Bu. Jadi semua gula apapun itu ya. Cuma kalau gula batu itu kan slow release, lepas lambat. Jadi rasanya itu kan lambat gitu ya. Setelah kalau kita aduk baru mungkin lebih manis lagi. Tapi itu ya tetap sama Bu. Bukan berarti lebih sehat loh ya. Sama-sama jenis gula sebagai sumber karbohidrat. Jadi boleh nggak Bu? Boleh, tapi tadi ya, jadi bukan wah saya nggak minum gula pasir, tapi saya gula batu saja ya sama saja Bu. Ya sama Bu. Hampir sama. Nanti kapan-kapan saya carikan ya Bu glycemic index gula-gula tadi supaya nanti Bapak Ibu bisa perso. Kan nggih? Kemudian terkait makanan yang dihangatkan, sebenarnya kalau dari ilmu gizi, makanan yang paling sehat itu adalah makanan segar, yang sekali makan habis, itu secara teori gitu secara teori seperti itu. Tapi kenyataannya kita di rumah tangga kan tidak seperti itu. Ya paling tidak 1 kali penghangatan saja Bu, kecuali jenis makanan tertentu yang memang harus dimasak berulang-ulang itu beda lagi Tapi kalau tadi kayak rawon ya sebaiknya 1 kali penghangatan. Artinya dimasak sehari, kok nggak habis diamati buat besok. Umpamanya seperti itu. Ya itu sebenarnya nanti harus kita lebih kira-kira Bu. Kira-kira kalau serumah 5 orang masaknya seberapa. Jadi kan nanti diharapkan sisanya sedikit saja. Betul ya memang saya tuh kadang juga gitu Bu, mau buat kok enak gitu ya. Tapi tahu kalau kita akan ini orang sehat. Ya nanti 3 hari kurangi. Ya. Ingatan Bapak Ibu untuk edukasi pagi hari ini, sampun cekap jam berapa? Pas jam 8. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah semoga nanti apa yang kita pelajari bersama bisa bermanfaat untuk kita dan juga keluarga kita yang ada di rumah. Saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Saya mewakili pemandu Prulanis ada Mbak Nikut, kemudian Mbak Ningrum yang ada di belakang juga sekalian. Mbak Menami di tahun 2024 kami ada kekurangan dalam melayani Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Dan nanti ke depan apa yang mungkin belum baik akan kita perbaiki. Nyata cekap nanti sana. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan.
Munduripun akan sugeng mundur. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.